seorang ibu ya yang mungkin ditinggal suaminya gitu ya, dia memiliki yatim di tengah kondisi sistem yang seperti saat ini kan harusnya ya kalau sistem Islam itu kan ketika suami meninggal gitu ya, kakak atau adik dari suami atau ayahnya gitu ya itu berupaya untuk menanggung begitu. Nah, tapi ketika apa namanya kondisi pemahaman masyarakat tidak sampai menuju ke situ sehingga banyak yang akhirnya berlepas tangan dalam periayahannya dalam pengurusan anak yang ditinggalkan ini anak yatim yang ditinggalkan ini. Kemudian ibunya kebingungan gitu Saza, anaknya masih kecil tapi dia tidak punya nafkah ya, tidak ada lagi yang menafkahi. Kemudian ketika dia memutuskan untuk bekerja, anaknya juga dalam posisi yang mungkin masih bayi atau masih kecil. Eh, apa yang sebaiknya dilakukan ketika perempuan di kondisi tersebut, Ustazah? Ya gini, jadi penerapan hukum syariat itu tuh pelakunya itu tidak hanya diberikan ya, taklifnya itu kepada perorangan. Pelaksanaan itu ada yang diberikan kepada perorangan. Perintah untuk sholat, perintah untuk jujur, perintah untuk meninggalkan zina. Itu ada yang, itu memang ada yang konteksnya atau pembebanan itu kepada perorangan. Tetapi ada berkaitan dengan hukum untuk keharuman mendekati zina itu juga dibebankan kepada kelompok masyarakat ataupun kepada negara. Sama dengan ketika hukum nafkah itu kelihatannya itu hukum seputar nafkah, Kak. Kayaknya hanya personal saja. Tetapi sebenarnya di situ tuh ada dimensi yang itu menjadi porsinya perorangan, ada porsinya masyarakat, ada porsinya negara. Bahwa di dalam Islam penjaminan nafkah itu menjadi kewajiban dari para wali. Wali itu kemudian ada susunan urutannya, kan begitu kan ya? Ada para bapak dan jalur ke atas, ada anak laki-laki dan jalur laki-laki ke bawah, ada secara horizontalnya ini saudara laki-lakinya dia, atau kemudian saudara dari ayahnya, saudara laki dari ayahnya, kan begitu. Jadi di situ ada mekanisme berjenjang yang sudah ditetapkan oleh Islam seperti ini loh. Kalau misalkan kemudian suaminya itu meninggal, dia punya ayah, masuk ke ayahnya. Oh, dia tidak punya ayah, tapi dia punya anak yang sudah laki-laki yang sudah dewasa, ke anaknya. Oh, dia tidak punya itu, dia punya saudara laki-lakinya, kan begitu kan ya. Tapi kalau kemudian bagaimana pelaksanaan penerapan hukum itu? Nah, satu sisi memang ada unsur yang akan menggerakkan orang untuk menegakkan hukum itu adalah karena ketakwaan. Tetapi ketakwaan personal saja itu bukan satu-satunya pilar untuk menegakkan hukum. Di situ ada kontrol masyarakat dan ada penerapan negara. Kalau ada mereka-mereka yang sebenarnya memiliki kewajiban untuk karena sebagai wali harusnya dia itu memberikan nafkah, tapi tidak dia lakukan, maka dalam sistem Islam si ibu tadi bisa melaporkan itu ke hakim. Nanti di situ negara bisa bahkan memaksa Anda memiliki anak yang harus dijamin. Anda memiliki saudara perempuan yang itu tidak punya wali, itu walinya adalah Anda gitu ya. Itu kemudian kalau Anda tidak melakukan itu kemudian kalau dia karena nggak ngerti dia akan mendapatkan nasihat, dia akan mendapatkan pendidikan. Kalau kemudian dia ngerti tapi kemudian mangkir, di situ akan ada hukuman, begitu. Sehingga kalau kemudian kita kembalikan pada sistem hari ini, kan hari ini sudahlah pemahaman yang benar tidak dimiliki, ketakwaan juga yang akan mengantarkan orang itu takut untuk melanggar aturan Allah, mengabaikan kewajiban sebagai wali tadi itu juga hilang karena nggak taat gitu ya, nggak takwa gitu. Kontrol takwa itu juga mulai hilang. Masyarakat juga cuek, bukan urusan saya. Meskipun dia tahu bahwa sebenarnya harusnya itu dia punya keluarga banyak sekali kaya raya, tapi kok ini sampai menderita seperti ini, harusnya kan kemudian ada yang memberi nasihat begitu ya, memberikan amal ma'ruf nahi mungkar. Namun mereka hari ini sudah dicengkram oleh suasana egois, individualis. Itu bukan urusan saya kan begitu kan. Justru malah merasa kalau ikut campur memberikan nasihat malah itu menjadi sesuatu yang melakukan dakwah itu seperti malah mencampuri urusan personal hari ini, malah jadi salah. Apalagi kemudian negara nggak ada, nggak hadir. Maka pada kondisi yang seperti ini, ya kita tidak bisa bicara solusi tadi, karena solusi Islam tadi untuk bisa diterapkan itu memang harus ada metode penerapnya, yaitu ada kekuasaan gitu loh. Yang bisa kita upayakan adalah
yang masih bisa kita lakukan skala personal, level personal, menasehati siapa-siapa yang sebenarnya memiliki kewajiban penjaminan nafkah atas sang ibu tadi. Kalau itu ada dalam kemampuan kita untuk melakukan, ya kita lakukan. Kita menguatkan para ibu ibu tadi itu untuk kemudian dia berani menyampaikan ke keluarganya. Kalau dia nggak ngerti, dia sampaikan begini seharusnya, ini hak Anda, ini haknya anak Anda, sampaikan ke keluarganya, kita ajari misal seperti itu bisa kita lakukan, silakan dilakukan. Termasuk kalau kemudian sembari eh, itu terrealisir, ternyata tetangga kita ini, ibu ini tadi itu tetangga kita yang kemudian butuh bantuan kita, kita melakukan sodako sebagai salah satu bentuk filul khairat, itu bisa kita lakukan secara personal, ya itu juga silakan dilakukan. Tetapi bahwa kalau mau mau mendapatkan solusi tuntasnya, yaitu pasti membutuhkan penerapan syariah secara kafah. Dan itu pasti membutuhkan ada porsi negara yang harus juga hadir di situ. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya dari sisi apa yang harus dilakukan, ya sebenarnya mana yang lebih baik itu bukan kondisi ideal. Kita harus tetap sampaikan kondisi idealnya harusnya begini. Para ibu itu tidak pernah, para perempuan dalam Islam itu tidak pernah dibebani kewajiban untuk mencari nafkah, bahkan untuk nafkah dirinya sendiri. Yang ada itu dia boleh bekerja, tidak dalam kondisi dipaksa atau terpaksa. Begitu.